Ya silakan. Oke, Dari Mas Zahid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi Epistemius wabarakatuh. yang menghadiri webinar ini, ataupun yang menyimak webinar ini, baik dalam bentuk video yang sudah diupload di YouTube ataupun secara langsung menghadiri webinar ini. Eh, Baik juga yang datang dari luar Epistemius mungkin ada gitu, atau yang dari dalam Epistemius, terserah lah. Pokoknya siapapun yang mau menyimak webinar ini dengan seksama, dipersilahkan dan silakan menuangkan pikiran-pikiran kalian di sini nanti. Topik webinar kali ini uh, sebenarnya lebih dekat ke sosial humaniora meskipun judulnya adalah seri filsuf analitik karena kita berbicara tentang etika gitu, etika akademik, etika filsafat, etika moral dan segala macamnya gitu. Duduk perkara utamanya sebetulnya adalah apakah suatu karya dari seorang ilmuwan, dari seorang pemikir atau dari seorang apakah karya dari apa seorang ilmuwan, dari seorang pemikir, dari seorang filsuf itu bisa dipisahkan dari sikap pribadinya atau dari pandangan pribadinya gitu. Karena seorang pemikir pun itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang bersih-bersih amat ya, dalam artian dia juga manusia, dia juga bisa menyalahi moral, menyalahi etika dan segala macamnya gitu. Termasuk para filsuf, para pemikir gitu. Misalkan yang kita ambil contoh misalkan dari David Hume dan Immanuel Kant gitu. David Hume dan Immanuel Kant itu pada beberapa tulisan mereka itu punya nuansa yang rasial gitu, punya nuansa yang semacam membuat tangga-tangga ras, apa hierarki ras gitu. David Hume sendiri bahkan seingat saya pada pada salah satu tulisannya, cuman saya agak lupa di mana. Tapi dia pernah apa namanya? Pernah menganggap atau mencurigai kalau uh, manusia berkulit hitam itu terus lebih inferior daripada manusia berkulit putih secara alami gitu ya. Ya itulah contohnya gitu. Atau yang menjadi judul kali ini misalkan Gottlob Frege yang sempat kita bahas di webinar kemarin itu. Eh, yang 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 menarik karena apa? Karena eh, eh, yang sering dibahas atau sesuatu yang sering kita bicarakan dari Frege itu kan ya tentu gagasan tentang filsafat bahasanya, tentang logikanya gitu. Tapi eh, yang menariknya justru dia itu menyimpan satu sisi gelap gitu karena sikap pribadi dan sikap politiknya itu eh, cenderung bukan cenderung tapi sudah berapa dipastikan sayap kanan ekstrim gitu. Dia 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 pro ke ke semacam doktrin-doktrin afirmasi ras Jerman atau bahkan dia sempat dicurigai oleh eh, beberapa peneliti baru-baru ini bahwasannya asing. Tapi intinya bahwasannya dalam webinar ini gitu duduk perkara utama yang ingin kita kita diskusikan, kita ingin dialektikakan adalah apakah pikiran dari seorang filsuf itu benar-benar bisa bisa dipisahkan gitu dari sikap pribadi. Baik, Mas Kailan, monggo. Oke, saya Wali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kita kali ini ya kita masih di seri yang sama yaitu seri filsafat analitik dan kita masih membahas tokoh yang sama yaitu Gottlob Frege. Cuman ini kita bisa katakan akan menjadi sub pembahasan sendiri dari seri pertama, maksudnya part pertama yang sudah kita bahas sebelumnya tentang filsafat bahasa dan logikanya Frege gitu. Dan yang sebelum-sebelumnya juga
sudah pernah kita ungkit tentang biografi singkat dari Frege serta pandangan kontroversialnya di akhir-akhir hidupnya gitu. Yang saat itu kita janjikan akan kita bahas di seri filsafat analitik yang kedua. Mungkin akan banyak orang yang bertanya-tanya gitu kan. Apa sih korespondensinya dengan filsafat analitik gitu? Kan ini pembahasan yang objek kajiannya berbeda dari filsafat analitik yang berfokus atau berorientasi pada kajian-kajian bahasa, kajian-kajian yang bersifat formal logis gitu. Ya sebenarnya untuk memaknai seri ini itu sebenarnya kita bisa katakan gak sesempit analitik gitu. Jadi seri ini berniat untuk membahas suatu tokoh, pemikirannya, konteks yang melatar belakangi pemikirannya, dan juga bila memang ada pandangan-pandangan yang mungkin sedikit kontroversial darinya. Nah, kebetulan kita akan compare itu semua, kita akan bahas itu semua di sini, terutama dalam lingkup bahasan yang dipersempit spesifik ya kan ya, ke salah satu tokohnya aja yaitu Gottlob Frege. Dan memang Gottlob Frege ini adalah orang yang bisa dikatakan awal-awal dari filsafat analitik kita sendiri gitu. Nah, fokus dalam webinar kita kali ini adalah kita akan membahas pertama adalah konteks sosial yang melatar belakangi Frege itu sendiri gitu. Terus juga kita akan membahas catatan harian, take Bouts, ya, not apa catatan diarinya Frege yang berisi komentar-komentar yang nanti akan kita bahas, yang bernuansa sangat-sangat kontroversial, ya. Yang bahkan pengagumnya sendiri pun Michael Damet tuh bahkan nggak nyangka-nyangka. Ternyata toko yang selama ini dia kagumin, toko yang selama ini dia elu-elukan, ternyata memiliki pandangan yang sangat-sangat dia benci secara politis. Gitu. Nah, fokus pertanyaan kita hari ini adalah sesuai yang ada di apa sesuai yang ada di gambar itu. Bisakah kebenaran logika berdiri terisolasi dari rekam jejak moral pemikirnya gitu? Atau dalam makna yang lebih luas, bisakah suatu pemikiran dipisahkan dari pandangan moral atau politik dari pemikirnya itu sendiri gitu? Apakah hanya karena suatu ilmuwan, suatu filsuf, suatu akademisi memiliki pandangan, sentimen yang kontroversial terhadap suatu isu tertentu, apakah hanya karena itu kita bisa mengatakan bahwasannya seluruh sistem pemikirannya sudah terkontaminasi oleh hal tersebut? Nah, itu yang akan kita menjadikan objek diskusi bersama dan yang paling utama di webinar kali ini gitu. Oke, kita masuk ke mana slide selanjutnya. Nah, agenda pembahasan hari ini ya ada 5 agenda pembahasan kita. Yang pertama adalah konteks sosial politik Frege itu sendiri. Terus yang kedua, pandangan-pandangan politik Frege dalam diari ya. Di sini saya langsung sertakan bukti nanti. Bukti dalam maksud berupa screenshotan langsung dari eh, buku hariannya itu yang saya paparkan nanti di sini. Terus yang ketiga, pendapat para akademisi gitu. Jadi kita akan menelisik lebih jauh kenapa kok Frege bisa sebegitu antisemitnya gitu, ya sebegitu anti Yahudinya gitu. Ya. Terus yang keempat, kita akan membahas pemisahan pemikiran dengan pandangan politik. Jadi di sini di bagian part ini yang akan kita gempur-gempurkan gitu, yang akan kita jadikan dialektika utama dalam pembahasan kali ini gitu. Apakah bisa seorang pemikir dipisahkan dari moralnya, dari perilakunya, dari pandangan politiknya, pandangan moral sebagainya. Terus yang terakhir, kita akan melakukan komparasi dengan Heidegger ya. Heidegger ini berasal dari tradisi ya, filsafat kontinental sebenarnya.
Dan kita akan komparasikan antara Frege dengan Heidegger tuh, karena kasus mereka tuh mirip-mirip, sama-sama antisemit, bahkan lebih ekstrim Heidegger dalam hal aksi gitu. Itu adalah agenda pembahasan kita pada webinar kali ini. Oke, memasuki bagian pertama. Apa sih konteks sosial dan konteks politik yang melatar belakangi Gottlob Frege itu sendiri, terutama saat diarinya tuh ditulis gitu. Nah, di situ ada beberapa ya. Pasca Perang Dunia Pertama, kekalahan Jerman, perjanjian Versailles, hiperinflasi, dan krisis yang terjadi pada Republik Weimar. Ya kan ya. Oke. Masuk yang pertama, Jerman yang kalah, terhina dan terpecah. Nah, diarinya Frege itu ditulis dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 9 Mei tahun 1924. Lebih tepatnya 5,5 tahun setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Dan juga di tengah krisis ekonomi terparah yang mendatangi, ya kan, yang menggentayangi Republik Weimar kala itu gitu. Jadi diary-booknya ini muncul dalam krisis besar yang dialami Jerman gitu. Kekalahan Perang Dunia Pertama, runtuhnya kekaisaran Jerman, bangkitnya sosial demokrat, ya kan ya, dan krisis-krisis lainnya yang menimpa pandangan-pandangan orang Jerman terhadap ras dan bangsanya sendiri gitu. Terus yang kedua adalah Perjanjian Versailles pada tahun 1919 membebankan reparasi perang raksasa. Jadi perjanjian ini bisa dikatakan ya salah satunya yang memicu krisis tersebut gitu. Terus ada pendidikan sih. Ada pendudukan Prancis Belgia atas Ruhr yang ternyata memicu krisis hiperinflasi yang terjadi di Jerman itu sendiri, Republik Weimar gitu. Jadi ada ketersinambungan antara perjanjian Versailles pada tahun 1919 dengan pendudukan Prancis Belgia atas Ruhr pada tahun 1923. Perjanjian Versailles itu mewajibkan Jerman untuk membayarkan separasi perang, ya kan? Terutama kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama gitu. Dan kerugian itu nantinya akan dibayarkan ke negara-negara siapa? Ya sekutu, seperti Perancis gitu ya. Ya terutama Perancis yang sini yang dijadikan objeknya gitu. Nah, di dalam perjanjian Versailles itu Jerman diizinkan untuk membayar sebagian utangnya dalam bentuk barang. Bisa kayu, batu bara, baja, ya, dan kekayaan alam lainnya. Jadi nggak hanya uang tunai gitu. Jangan ya. Nah ternyata hutang Perang Dunia Pertama ini nggak kunjung dibayar gitu. Maksudnya Jerman ini menunda-nunda gitu. Ya, ya. Akhirnya pada Januari 1923, eh, Perdana Menteri Prancis yang saat itu dijabat oleh Raymond Poincaré merespon eh, keterlambatan pembayaran utang dari Jerman ini dengan cara mengirim pasukan Prancis ya, kan ya, dengan Belgia untuk menduduki secara langsung wilayah Ruhr ya kan ya, yang saat itu menjadi jantung atau pusat industri berat di Jerman seperti tambang batu bara, pabrik baja dan lain-lain. Tapi nggak hanya Ruhr sebenarnya ya. Kota-kota lain seperti Essex dan Dortmund itu juga didudukin oleh Prancis dan Belgia gitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengambil hasil produksi sebagai bentuk pembayaran paksa terhadap utang-utang yang telah Jerman buat di Perang Dunia Pertama. Nah, apa reaksi dari Jerman, terutama Republik Weimar nih?
Nah, pemerintah Wehrmacht itu menyerukan yang disebut sebagai passive resistance atau perlawanan pasif itu. Perlawanan pasif itu bekerja dengan cara seluruh buruh dan pegawai negeri yang ada bekerja di kota-kota pusat industri tersebut diminta untuk mogok total gitu dan nggak bekerja sama sekali ya kan ya dengan otoritas pendudukan. Jadi ketika ada pasukan datang kan mereka mengambil alih produksi. Nah, itu kalau misalkan kita melawan secara agresif, orang Republik Myanmar berpikir ah kita akan kalah gitu. Kita udah kalah jauh. Kita udah terjadi apa? Kita udah kalah di Perang Dunia, ya kan? Masa kita mau melawan lagi Perancis ini? Jadi kita serukan aja perlawanan pasif itu dengan cara ya mogok aja buruhnya gitu. Ketika mereka datang kita mogok gitu. Ngapain kita ngasih hasil produksi kita kepada mereka gitu ya kan ya. Nah, meskipun mereka mogok, mereka ternyata tetap digaji sama pemerintah pusat gitu ya kan ya. Dan ternyata inilah yang kemudian memicu hiperinflasi ya kan ya. Yang kemudian menghancurkan tabungan kelas menengah. Kenapa kok bisa memicu hiperinflasi? Karena ketika mereka mau kerja, tapi mogok kerja dan mereka nggak menghasilkan produksi apapun yang mereka lakukan, maka eh, ketika mereka digaji itu kan terjadi yang namanya percetakan uang yang masif gitu. Jadi ketika mereka mogok kerja, mereka kan nggak menghasilkan apapun itu, tapi mereka tetap digaji gitu. Dan gaji ini dalam nominal yang cukup besar gitu, yang kemudian memicu bank-bank konvensional di Jerman tuh untuk mencetak uang sebesar-besarnya. Dan ternyata kebijakan ini pun yang ternyata mempersulit Jerman itu sendiri, ya kan ya. Karena percetakan uang yang besar-besar itu mengakibatkan lemahnya nilai tukar atau nilai mata uang dari Jerman itu sendiri, gitu. Yang berujung pada hyperinflasi, krisis hiperinflasi yang kemudian banyak menghancurkan tabungan kelas menengah, ya. Termasuk Frege itu sendiri, gitu. Termasuk tabungan Frege itu sendiri, termasuk gaji pensiunnya Frege itu sendiri. Terus pada tahun 1923 di tahun yang sama terhadap pendudukan Prancis Belgia atas Ruhr, tepatnya pada bulan November, itu terjadi kudeta yang dilakukan oleh Partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler beserta dengan Ludendorff di Manson. Yang kemudian Frege sebut di diarinya itu sebagai ya ya jadi kampanye mereka dikultusin lah sama si Frege ini dalam tulisannya. Dia bahkan menyebut bahwasannya apa yang dilakukan oleh Hitler dengan Landerdorff itu adalah kebenaran yang nyata gitu. Dia menyebutnya dalam diarinya seperti itu. Terus yang keempat, Republik Weimar yang baru lahir dipandang lemah, terpecah oleh puluhan partai dan tanpa figur pemersatu sekelas Bismarck. Jadi konteksnya itu ya ketika kehancuran Bismarck, kehancuran Jerman, itu kan yang mengambil alih Jerman itu kan orang-orang dari sisi sosial demokrat gitu. Orang-orang kiri, orang-orang yang progresif gitu, ya. Yang kemudian memicu pluralitas partai di Republik Weimar tuh. Dan ternyata pluralitas ini itu memecah belah Jerman itu sendiri gitu. Maksudnya lemah gitu. Nggak ada figur-figur pemersatunya seperti Bismarck gitu. Pecah-pecah gitu. Jadi komunal-komunal gitu. Dan inilah yang kemudian melatar belakangi Frege untuk menulis berbagai macam pandangan politiknya yang bisa kita katakan sangat-sangat kontroversial. Nah, situasi Frege saat itu adalah dia saat itu sedang berusia 76 tahun. Dia seorang pensiunan profesor di Jena. Proyek besar hidupnya yaitu logisisme yang disebut sebagai logisisme, yaitu mereduksi matematika ke logika. Itu gagal gitu, di zamannya gitu. Terutama pasca ada yang namanya tuh paradoks Russell ya, atau paradoks tukang cukur. Itu juga salah satu hantaman terkuat dari proyeknya Frege itu sendiri. Terus dia setelah pensiun dari profesor, ya tentu dia
hidup dari tabungan, tabungan yang ada di pensiunnya itu sendiri gitu. Yang ternyata semakin mengurang gitu akibat hiperinflasi. Menulis saya mungkin akan kekurangan waktu dan tenaga. Yes. Dia sudah menduga bahwasannya di usia-usianya yang sudah tua tersebut, yang udah nggak produktif lagi notabene-nya, dia menyadari bahwasannya dia mungkin akan menuju kepada kematiannya. Jadi ini adalah konteks sosial politiknya ya, meliputi krisis hiperinflasi, terus pendudukan Prancis bagi atas Ruhr, perjanjian Versailles, terus kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama, dengan politik yang semakin terpecah-pecah di Republik Weimar yang baru. Kemudian ini adalah situasi Frege sendiri ya, lanskap atau posisi Frege dalam sistem sosial politik yang besar tersebut gitu, yang lebih luas. Nah, terus kita masuk ke yang kedua, yang di sini yaitu riwayat diari ya. Ini ada kronologisnya gitu ya. Pada tahun 1924, Frege menulis diari tangan ya. Dia tulisnya dengan tangan asli. Dan tulisannya ini ternyata kebanyakan tuh bermuatan politis ya. Meskipun ada yang nggak politis, sebenarnya ada yang nggak politis, cuman itu sudah hilang gitu. Nah, kemudian pada tahun 1937-38, ketika Perang Dunia Kedua terjadi, naskah asli tulisannya diari Frege ini ternyata hilang gitu. Nah, anaknya Frege, anak angkatnya Frege, Alfred ya, membuat salinan ketik dan mengirimnya ke Heinrich Scholz, pendiri Frege Archive. Kemudian jadi yang selamat ini tuh, jadi ketika tulisan hilang tuh nggak sepenuhnya hilang gitu, masih ada beberapa yang tersisa dan sisa-sisa dari tulisannya itu tuh disalin oleh adik angkatnya sendiri gitu, yang kemudian dikirim ya ke itu. Mulai tahun 1994, Mikhail Damat ternyata menemukan salinan ketik ini saat dia sedang meneliti tulisan-tulisan tangannya Frege itu di Munster. Nas-nasnya Frege di Munster. Dan ternyata dia terkejut gitu. Ternyata gurunya sendiri, orang-orang yang dia kagumi sendiri, ternyata seorang yang anti Semit, orang yang anti Yahudi. Gitu. Kemudian pada tahun 1969, editor Nasgalasnes Schriften ya, sengaja ternyata dia tidak menerbitkan bagian politiknya. Dia hanya memuat bagian tentang konsep number yang dimuat gitu, yang berkaitan dengan pemikirannya Frege lah. Yang politiknya nggak usah dimuat gitu. Kemudian pada tahun 1944, Gottlob Gabriel dan Wolfgang Kinzer menerbitkan teks Jerman lengkap di Schrift für Philosophie. Kemudian Richard A. Mendelssohn menerbitkan terjemahan Inggris. Nah, ini yang akan kita pakai. Ya kan ya. Yang kita akan pakai di webinar ini adalah terjemahan Inggris dari Richard A. Mendelssohn. Yang dia tuh menerbitkan terjemahan Inggrisnya di jurnal Inquiry. Yang sampai sekarang jadi rujukan akademik. Loh, terus naskah aslinya di mana? Naskah aslinya ya masih ada di Munster gitu. Masih ada di sana. Belum didigitalisasikan gitu. Ya, masuk ke bagian kedua yaitu pandangan politik Frege dalam diarinya. 4 kutipan kunci dari teks Bas. Nah, ada teks asli, terjemah dan konteksnya. Nah, secara umum apa sih isi diarinya Frege? Nah, kita akan membahas ini. Yang pertama adalah dia itu seorang anti parlementer dan anti demokrasi. Ya, ternyata Frege ini dia tuh di diary itu menulis kalau sistem parlementer dan sistem demokrasi itu bukanlah sistem yang inheren ada di bangsa Jerman itu. Dalam artian itu adalah produk import produk asing dari luar yang dikatakan oleh dia tuh berniat untuk merusak Jerman dari dalam gitu. Dan dari sinilah dia kemudian menolak itu ya. Dia menolak sistem parlementer, demokrasi, hak pilih dan sebagainya yang ada pada Republik Weimar saat itu. Jadi dia menganggap Republik Weimar itu sebagai representasi nyata dari kegagalan Jerman gitu dalam menghadapi arus-arus dari bangsa asing gitu. Setelah yang kedua dia ternyata seorang anti sosialis gitu. Bahkan dia menyebut dalam catatannya ternyata sosial demokrasi itu dia sebut sebagai kanker gitu. Yang telah menggerogoti Reich sejak 1914 sampai
Republik Weimar tuh berdiri. Terus yang ketiga, ternyata dia seorang anti Katolik gitu. Lebih tepatnya dia anti Partai Zentrum gitu. Dan dia menuduh Partai Zentrum itu sebagai musuh yang paling jahat dan yang meruntuhkan Reich Bismarck gitu. Jadi sedikit kontes tambahan, ternyata Frege ini sejak masa hidupnya dia ternyata seorang pengagum Bismarck gitu. Dia orang yang sangat mengagumi Bismarck, terutama perannya dalam menyatukan Jerman menjadi satu kekaisaran yang penuh gitu. Tapi ternyata semenjak kekalahan Jerman tuh Bismarck itu kurang mendapat dukungan gitu dan akhirnya terpinggirkan gitu. Nah, dia menuduh partai orang-orang anti Katolik apa dia menuduh partai Zentrum itu sebagai musuh yang paling jahat yang ternyata menentukan Reich Bismarck gitu. Mereka berperan penting dalam runtuhnya Bismarck. Nah, terus yang keempat ini yang paling kontroversial ya, yang paling yang jadi inti dari diarinya secara umum itu adalah ini, yaitu antisemit gitu. Ternyata meskipun nanti ada perdebatan ya, dia kalangan akademisi sendiri apakah dia benar-benar antisemit atau dia lebih jauh daripada itu atau dia mungkin berbeda, itu nanti akan ada perdebatannya. Tapi yang jelas dia itu anti Yahudi. Terus yang kelima, satu dua tiga empat, dia yang kelima, kerinduan pada figur kuat. Ah, di buku diary itu dia banyak mengkultuskan Bismarck gitu ya. Dan dia banyak berharap pada partai Nazi, terutama Hitler dengan Ludendorff gitu. Dan dia menyebut mereka sebagai penyelamat bangsa Jerman di masa depan nantinya gitu. Jadi di diarinya itu dia banyak mengkultus-kultus Bismarck dan menghina-hina Kaisar Wilhelm II yang saat itu menjabat di Republik Weimar gitu, pemimpin tertinggi di Republik Weimar. Nah, ini ada kutipan pertama, warisan pembatasan historis terhadap Yahudi. Ini ada dia di diarinya ya, tepatnya halaman 323 yang kita pakai adalah terjemahan Mendelssohn tahun 1996. Itu ada di samping fotonya, potretnya. Di sini Frank membahas bagaimana liberalisme abad ke-19 memberikan kesetaraan hak kepada warga Yahudi di Jerman. Jadi munculnya gagasan liberalisme pada abad ke-19, terutama yang dipelopori oleh John Locke dan kawan-kawan, itu ternyata salah satu konsep itu kan adalah hak yang setara bagi semua manusia gitu, terlepas dari ras apapun. Ternyata menurut dia liberalisme inilah yang menjadi biang pidak orang Yahudi itu bisa hidup di Jerman gitu, ya kan ya. Dan dia menuduh kalau liberalisme itu ditunggangi orang-orang Yahudi gitu, dipengaruhi politik orang-orang Yahudi gitu, yang kemudian dikatakan oleh dia tuh menghambat Bismarck gitu, menghambat kekuasaannya Bismarck yang selama ini dia kagumin sebagai penyatu Jerman, sebagai orang yang akan membawa Jerman ke masa depan yang lebih baik gitu. Namun menariknya itu dia menyebut dirinya sebagai seorang liberal gitu, menunjukkan pergeseran ideologis Frank dari liberal muda menjadi konservatif ya. Jadi ketika usia tengahnya, maksudnya ketika Frank itu masih masih di usia-usia produktif lah istilahnya itu, ternyata dia orang yang bisa dikatakan moderat atau mungkin liberal ya. Sebelum kemudian dia berpindah menjadi seorang yang konservatif, reaksioner di usia tua. Nah, teks asli dan terjemahannya silakan dibaca ya. Terjemahan bahasanya sah, liberalisme telah menjamin kesetaraan hak bagi orang Yahudi. Dan sebagai balasannya orang Yahudi meraih posisi-posisi penting dalam kepemimpinan liberalisme dan maknanya untuk menghalangi langkah Bismarck. Dari friksi yang ditimbul karenanya, Bismarck harus memakan banyak kekuatannya. Namun demikian, liberalisme tetap punya pembenarannya. Saya dulu menganggap diri saya seorang liberal. Ini pengakuan langsung dari Frege. Kutipan kedua, saya baru memahami antisemitisme. Di bagian inilah kemudian Frege kemudian menemukan gagasan antisemit gitu ya. Nah, di bagian ini ada 3 poin. Frege menyebut karakter bisnis Yahudi sebagai sesuatu yang terikat erat dengan karakter nasional mereka. Ya, yang dia sebut eh, untuk menguasai Jerman itu sendiri gitu. Frasa kunci yang sering dikutip akademisi, I have only the last years to learn to comprehend anti-Semite. Jangan ya. Jadi dia ya bisa ya ini benar redundan aja sih sebenarnya. Ya singkat dah.
di usia tuanya dia baru tahu istilah antisemitis dan dia mengikuti hal itu. Dan dia di tes ini menyatakan perlunya tanda pembeda Genization untuk mendetifikasi siapa itu Yahudi secara hukum, sebuah bahasa apa sebuah bahasa yang mungkin akan digunakan ulang oleh rezim Nazi ya. Jadi usulannya Frege ini yang kemudian nanti akan digunakan oleh rezim Nazi ke depannya gitu untuk membuat legal atau undang-undang untuk mencirikan siapa orang Yahudi itu dan kualifikasi-kualifikasi apa yang memenuhi subjek untuk memenuhi apa bisa disebut sebagai Yahudi gitu. Ini pastilah sangat terkait dengan cara berbisnis kasih Yahudi bersama kartu Yahudi yang terikat erat dengan cara berbisnis tersebut. Saya baru dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar belajar memahami antisemitisme. Jika seseorang ingin membuat undang-undang menentang orang Yahudi, ia harus mampu menetapkan sebuah tanda pembeda yang bisa dipakai mengenai orang Yahudi secara pasti. Saya selalu melihat ini sebagai sebuah masalah gitu ya. Kemudian kutipan ketiga, nah ini yang wow banget ini. Ya, ternyata Frege ini di halaman 336 ternyata Frege ini mengusulkan ya kan ya secara eksplisit dan jelas gitu loh bahwasannya orang Yahudi itu harus dicabut hak sipilnya dan dia menyesalkan bahwasannya orang-orang Yahudi itu punya kesetaraan hak politik, punya kedudukan yang sama di depan hukum gitu. Setara dengan warga asli Jerman yaitu ras Arya dengannya. Dan Yai mengusulkan agar cara berpikir yang tampak dalam hati orang Yahudi itu dihukum dengan pencabutan hak sipil. Ya, jadi nggak hanya Yahudi, tapi cara berpikir Yahudinya juga dilarang. Dia mengusulkan untuk dicabut itu hak-haknya. Orang bisa saja mengakui dari Yahudi yang sangat terhormat, namun tetap menganggap sebagai sebuah malapetaka bahwa ada begitu banyak orang Yahudi di Jerman dan bahwa mereka memiliki kesetaraan hak politik penuh dengan warga keturunan Arya. Tetapi betapa kecil yang bisa dicapai dari harapan agar yang Yahudi Jerman kehilangan hak politiknya atau bahkan lenyap dari Jerman. Mungkin orang harus puas dengan memerangi cara berpikir yang tampak dalam aktivitas orang-orang Yahudi dan sangat merugikan itu dan menghukum tepat aktivitas-aktivitas ini dengan pencabutan hak sipil serta mempersulit pencapaian hak sipil. Jadi dia ternyata ekstrem banget di sini. Dia pengen Jerman apa? Pengen Jerman tuh bebas dari cengkraman orang-orang asing dan terutama orang-orang Yahudi. Terus kutipan yang keempat, antisemitisme ternyata juga dikaitkannya dengan antisosialisme. Nah, di sini yang akan kita ceritakan ya. Frege menyamakan kegagalan Kaisar Wilhelm II mendamaikan Prancis dengan gagalnya mendamaikan sosial demokrat. Jadi dia menuding Wilhelm II itu gagal sepenuhnya dengan dua poin tersebut, yaitu mendamaikan Prancis yang saat itu melakukan kolonisasi di Republik Weimar yang sudah kita ceritakan tadi ya, tentang hutang-hutang itu, dan juga beberapa kejadian satu abad yang lalu itu, ya tentang Napoleon apa Bonaparte itu yang juga merepresi orang-orang Jerman gitu. Jadi dia menuding Wilhelm II itu gagal mendamaikan Prancis dan juga gagal untuk mendamaikan sosial demokrat yang saat itu sudah menjamur di Republik Weimar gitu. Dan dia secara eksplisit melabeli para pemimpin sosial demokrat sebagai tidak berjiwa patriotik, tidak berjiwa nasional dan kebanyakan orang Yahudi atau berdarah Yahudi. Dan ini menunjukkan bagaimana antisemitisme mereka itu tidak berdiri sendiri ya. Itu salah satu dari berbagai macam pandangannya yang ternyata juga anti demokrasi, anti sosialisme dan segala hal yang anggap mengancam otoritas monarki yang diusung-usungkan oleh Bismarck. Dan hasilnya ya, hal serupa terjadi padanya dalam politik dalam negeri bersama sosial demokrat yang para pemimpinnya tidak berjiwa patriotik, kebanyakan berdarah Yahudi dan berdiri menentang dengan permusuhan ekstrem terhadap monarki. Berdamai dengan mereka sama tak mengharapkannya dengan berdamai dengan Perancis. Mereka sederhana saja tidak ingin didamaikan. Pendapat akademisi, mengapa? Mengapa kok Frank itu anti Smith, anti demokrasi, anti parlementer, gitu, anti Kristen ya mungkin itu nggak akan kita mungkin anti Kristen itu dan anti sosial demokrasi gitu. Kenapa gitu? Ada empat tokoh di sini ya. Kita akan bahas secara ringkas. eh Mikhail Damat ya itu yang sudah kita mungkin sebelumnya dia menyebut Frank sebagai virulent racist, specifically and anti-Semite.
dan dia mengkritik editor Nas Places di Sullivan karena menyembunyikan bagian politik diri ini dari publikasi ini. Jadi dia menganggap kalau Frege itu seorang rasis, terutama antisemit. Itu pendapat dari Michael Damat. Terus yang kedua ada pendapat dari Hans Luga. Nah, ini eh, dia tetap menganggap antisemit, tapi dia menambahkan bahwasannya pandangan antisemitnya Frege itu kemungkinan berkorespondensi dengan keanggotaannya di Des Philosophische Gesellschaft. Ya, salah satu organisasi filsafat sayap kanan antisemit yang didirikan pada tahun 1916. Nah, dan disitulah Frege kemudian menerbitkan beberapa karya pentingnya seperti The Talk dan Negation. Kemudian yang ketiga ada Gottfried Gabriel ya. Nah, kalau ini mungkin dia menambahkan, mungkin dia mengkritik Damat ya. Dia mengatakan bahwasannya dia membela editor Nasras ya. Dia mengatakan bahwasannya dia itu sempat nggak pernah dikunci gitu. Nggak pernah dikunci, nggak pernah maksudnya nggak pernah disembunyikan itu. Dia tetap ada di arsip gitu. Cuman cuman dia itu nggak dipublikkan ya karena memang bukan tulisan ilmiah gitu, bukan proyek logis formalnya Frege, bukan tentang filsafat bahasanya Frege, bukan tentang konsep-konsep filsafatnya Frege, enggak. Dan juga isi dialnya itu kan penuh dengan sentimen, penuh dengan kebencian, penuh dengan propaganda, penuh dengan opini-opini pribadinya tentang orang-orang Yahudi gitu. Jadi dia menganggap editornya itu bukannya nggak mau, bukannya menutup-nutupi, tapi mereka memang nggak mau karena memang nggak ilmiah gitu. Gitu. Nah, di sini juga dia mengatakan bahwasannya penyebab Frege itu bisa terjadi seperti itu adalah kekalahan Jerman. Ya kan ya, kekalahan Jerman, krisis nasionalisme Jerman gitu. Nah, kemudian yang terbaru ini adalah interpretasi yang lebih ekstrim lagi itu dituangkan oleh Stephen D'Arcy tahun 2024. Ini baru banget 2 tahun yang lalu. Dia menyebut bahwasannya ternyata Frege itu bukan anti Yahudi biasa, bukan kayak Nazi. Kalau Nazi kan mereka masih masih berpandangan ada orang Yahudi, mereka masih masih mengakui kalau orang Yahudi itu sebenarnya masih ada atau eksis di dunia ini. Cuman mereka tuh ras rendahan. Itu kalau Nazi. Mereka memandang ras-ras non-Arya, ras kelas 2 termasuk Yahudi itu sebagai ras-ras yang undermanned, manusia rendahan. Tapi mereka enggak enggak memandang bahwasannya apa tapi Nazi itu enggak memandang bahwasannya orang Yahudi itu enggak perlu eksis, ya harus eksis di dunia. Maksudnya harus musnah dari dunia enggak. Nazi enggak pernah berpandangan seperti itu. Mereka hanya berpandangan orang Yahudi itu manusia rendahan dan harus disiksa, didiskriminasi. Itu bukan dilenyapkan secara utuh di dunia. Itu antisemit biasa, anak Nazi. Nah, kalau antisemitnya Frege, dia katakan bersifat eliminasionis. Ternyata Frege itu nggak hanya menyuruh untuk mendiskriminasi orang Yahudi, tapi dia menolak eksistensi Yahudi itu ada di dunia. Dan dia mengusulkan agar seluruh orang Yahudi itu dihapuskan semuanya. Dihapuskan. Gitu. Dan dia ingin agar itu dilakukan melalui berbagai macam regulasi legal, ya, regulasi undang-undang, regulasi militer dan sebagainya. Bukan hanya Yahudinya saja, tapi dia merambat ke cara berpikirnya, produk-produk Yahudi dan sebagainya, apa-apa yang berkaitan dengan orang Yahudi itu Frank usulkan agar itu dihilangkan sepenuhnya gitu. Bukan hanya disiksa tapi dihilangkan aja gitu. Musnahkan aja gitu. Nggak penting dia ada itu. Yang berarti Frege itu sebenarnya lebih ekstrim daripada Nazi. Kalau menurut tafsirnya Spendar sih. Jadi ini beberapa interpretasi dari akademisi gitu. Ini ya kita akan coba dan mungkin bagian keempat ya. Bisakah pandangan politik Frege itu dipisahkan sepenuhnya gitu. Nah, ini mungkin eh aku pengen serahkan ini ke Mas Rikit ya. Halo Mas Rikit, mungkin bisa membahas bagian keempat ini ya. Karena sepertinya Anda yang lebih paham mengenai pemikirannya Frege dengan pandangan politiknya. Apakah bisa dipisahkan sepenuhnya gitu. Ya, silakan. Eh, soal apakah bisa dipisahkan atau tidak, tentu itu
menjadi perdebatan ya. Seperti yang disajikan di PPT ini kan ada dua pendapat utama gitu. Tesis pemisahan dengan tesis keterikatan gitu. Yang mana tesis pemisahan itu berpendapat bahwasannya suatu suatu pikiran gagasan karya dari seorang pemikir itu dilihat dulu kontennya gitu. Lihat dulu isinya itu apa gitu. Berhubung kita segera bicara tentang Frege gitu, dan mayoritas gagasan-gagasan dia adalah tentang logika, tentang logika formal, logika matematika, filsafat bahasa gitu. Sehingga eh, bahkan ketika kita ingin sengaja untuk mengaitkannya itu sulit gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga gitu yang yang mencoba buat mengaitkan hal-hal itu gitu apa ore lo gagasan logikanya Frege itu pada kecenderungan dia untuk mengafirmasi uh, antisemitismenya bahkan uh, pendukung apa perunya pada partai-partai Nazi pada saat itu, atau kita bisa bilang proto Nazi lah mungkin. Misalkan saya pernah baca waktu itu uh, kalau kecenderungan Frege misalkan dalam ini kita bicara tentang itu ya tesis keterkaitannya, kecenderungan Frege untuk memandang logika harus didefinisikan sejak awal, fungsi-fungsinya, variabel-variabelnya, operasi-operasinya itu sebenarnya berkaitan apa berkaitan bisa dikaitkan lah gitu sama sama bahwa sama kecenderungan Frege untuk mengafirmasi semacam pola pemerintahan yang up to down gitu. Cuman itu interpretasi yang menurut saya terlalu dipaksakan gitu ya. Karena saya ambil sampel lain mungkin ya. Selain Gottlob Frege yang juga seorang logikawan yang juga punya skandal dengan isu-isu seperti ini gitu. Itu namanya Gerhard Genzen gitu. Gerhard Genzen itu dia logikawan uh, generasi setelah Frege sebenarnya. Dia tuh yang terkenal menggagas teori pembuktian, teori bukti, proof teori itu ya. Nah, pada saat Nazi bangkit di Jerman itu, si Gerhard Genzen ini sengaja buat ini sebenarnya agak agak debatable juga, cuman dia ini sengaja untuk masuk ke partai Nazi ya, mendaftarkan diri sebagai anggota partai Nazi. Nah, tapi ada yang bilang kalau itu alasannya itu karena biar biar proyek akademiknya lancar aja. Ada yang bilang kalau memang ada tujuan lain gitu loh. Nah, tapi kan terlepas dari keanggotaannya partai Nazi dengan kesengajaannya untuk membiarkan dirinya masuk ke partai Nazi itu tidak membuat gagasan-gagasan logikanya seperti teori bukti itu otomatis terkontaminasi oleh atau semacam terdapat nazifikasi enggak kan gitu. Karena memang enggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah, sama halnya seperti Frege gitu. Gagasannya misalkan tentang makna dan rujukan, tentang fungsi argumen ya, ya skema fungsi dan argumen yang sampai sekarang dipakai di logika matematika gitu. Itu eh, sangat sulit untuk di, di diinterpretasikan dikaitkan dengan kecenderungan Frege untuk antisemitnya itu gitu. Sangat sulit. Bahkan ketika diinterpretasikan ke sana itu mungkin saya itu cenderung memaksa gitu. Begitu sih tentang apa tesis keterpisahan dengan tesis keterkaitan tadi. Monggo Mas Kawan. Gimana? Apakah ada tanggapan? Oke ya. Untuk bagian keempat ini kan ada dua posisi dalam perdebatan ya. Ada yang mengatakan proyek Frege itu terpisah sepenuhnya dari pandangan politiknya, dan ada juga yang mengatakan sebagian dari konsep-konsepnya, terutama tentang rasional agen, itu dikatakan ada kaitannya dengan pandangan antisemitnya, pandangan politiknya.
Tapi kalau saya pribadi, saya penting cenderung ke asas pemisahan sih ya, karena menurut saya juga absurd banget gitu. Mas, apa kaitannya gitu antara kajian bahasa, kajian formalogis dengan kajian politik yang jelas-jelas udah 160 derajat berbeda gitu pembahasannya. Maksud saya, fakta bahwasanya Frege itu antisemit itu tidak menandakan bahwasannya teori-teorinya tentang notasi dua dimensi, sans reference, dan sebagainya, skema fungsi argumen, itu tidak semata-merta kemudian mengimplikasikan bahwasannya teori-teori tersebut salah gitu. Karena memang kedua hal ini bekerja dalam ranah dan kajian yang berbeda gitu. Kecuali kalau memang teorinya Frege itu adalah teori-teori tentang politik atau teori-teori yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan humaniora. Itu baru kita bisa katakan, bisa kita curigain lebih jauh gitu. Oh, mungkin ada keterkaitannya di pandangan politiknya dengan pembicaranya, katakannya. Kan itu jelas gitu. Kayak contohnya tuh Carl Smith, kan ya. Carl Smith tuh terkenal banget di ilmu politik gitu. Bahkan gagasan-gagasannya tuh kemudian menginspirasi banyak ahli-ahli politik lainnya seperti Samuel P. Huntington ataupun Georgi Agamben, seorang filsuf juga. Ya kan ya. Nah, skandalnya kan Carl Smith itu juga seorang anggota Nazi, dia seorang anggota partai Nazi yang dia juga orang antisemit, kan di Yahudi gitu. Bahkan dia juga punya kontribusi nyata ya kan ya untuk mempropagandakan Nazi. Nah, teori-teori politiknya terutama tentang separasi antara front dan front ya. Politik itu soal lawan dan kawan. Itu kan sangat erat dengan doktrinnya tentang Nazi. Nah, kan objek kajiannya masih sama itu. Pandangannya tentang politik, kemudian tentang politik. Dan politik itu masih ada di dalam sosial humaniora. Nah, karena dia berada di ranah sosial humaniora, maka patut kita curigai kalau misalkan ada ketersinambungan antara teori politiknya dengan pandangan politiknya. Dan ternyata memang benar ada ketersambungan gitu. Ternyata pembedaan politik dan kawan itu didasarkan pada pandangannya terhadap ras kedua. Doktrin-doktrin dan Nazi gitu. Nah, itu beda dengan Frege. Apa coba yang ingin kita kaitkan dengan sistem logikanya dengan antisemitisme? Nggak ada gitu. Well, bro, itu udah bicara di ranah lain gitu. Ngapain diungkit-ungkit gitu. Nah, itu kalau pendapat saya gitu kan ya. Oke, kita masuk ke bagian 5. Nah, kita kan mengkomparasikan dengan Heidegger ya. Filsuf Jerman sama filsuf Jerman cuman datang dari tradisi yang berbeda ya. Dari zaman yang berbeda pula gitu. Heidegger ya. Dia itu dari tradisi kontinental filosofi gitu. Ah, ini ada tabel ya. Nah, pertama mereka berbeda dari tradisi filsafat, ya, filsafat analitik, bapak pendiri. Sedangkan Heidegger itu berada di spektrum filsafat kontinental. Lebih tepatnya dia berada di aliran fenomenologi ya, atau eksistensialisme. Meskipun Heidegger sendiri dalam buku-bukunya itu dia menolak label-label eksistensialisme. Dia lebih suka menyebut dirinya seorang fenomenolog gitu. Sama seperti apa meneruskan warisan dari filsuf-filsuf sebelumnya atau guru-guru yang kagumi seperti Edmund Husserl dengan Merleau-Ponty ya. Terus dokumen kontroversial. Kalau yang kontroversial itu kan Tekbas, dia di politik 1924. Nah, kalau yang Martin Heidegger yang baru-baru ini tahun 2024 diterbitkan tuh, itu berjudul Schwarzheft atau buku hitam. Itu catatan yang dia tulis selama puluhan tahun ya. Kalau Frege kan cuma dalam waktu beberapa bulan ya. Kalau yang Martin Heidegger itu panjang sekali, tebal juga. Bahkan kalau kalian baca bukunya itu ya nggak kurang lebih dari kayak utamanya Bang and Time ya, Sand and Hedge ya. Bahwasannya banyak bahasa-bahasa di catatan buku hitamnya tuh yang obskur. Bahkan saya kesini nggak paham apa yang dibicarakan gitu. Ya. Itu catatan yang dia buat pada tahun 1931 sampai 1970-an. Nah, kalau keterlibatannya sifatnya, kalau Rutherford dia itu cenderung pasif itu. Pasif banget dia. Simpatisan pasif sayap kanan ekstrem, far right ekstrem. Dan dia nggak pernah masuk partai Nazi. Sedangkan Martin Heidegger, dia justru masuk resmi ke N-Stab ya, atau partai Nazi. Bahkan ketika awal-awal berdiri, bahkan dia sudah bergabung ke Nazi ya, tahun 1933 gitu. Dan dia menjabat sebagai rektor Universitas Freiburg ya,
salah satu agen hegemoni dari Nazi, dia jadi rektor di situ, Universitas Freiburg, di bawah rezim Nazi. Nah, argumen pemisahan dan ada argumen keterkaitan ya, di itu kita akan bahas. Argumen kalau yang pemisahan kan dia sudah bagus ya, sudah kita maksudnya kita sudah bahas maksudnya. Logika formalnya ternyata independen dari politiknya ya. Ya. Nah, sedangkan yang Heidegger beberapa pemikir itu membela bahwasannya bukunya Being and Time Heidegger itu murni berbicara ontologi, murni berbicara tentang spekulasi metafisik, murni berbicara tentang apa itu being, apa itu ada. Gak ada kaitannya dengan berpolitik. Itu orang-orang yang cenderung mengatakan Heidegger itu bisa dipisahkan dari pemikirannya. Tapi ada juga argumen keterkaitan. Nah, kalau ini kan yang Guttafre kan yang tentang rasionalitas yang dia sebut berpotensi eksklusif rasial. Nah, kalau yang Heidegger, orang-orang yang berpendapat kalau proyek filosofiknya adalah proyeknya, bahkan ada yang mengatakan ya, saya lupa namanya, bahkan ada yang mengatakan kalau filsafatnya Heidegger itu adalah filsafatnya Nazi itu. Saya lupa siapa namanya, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Filsafatnya Heidegger adalah filsafatnya Nazi gitu makanya. Dia katakan seperti itu. Jadi ada argumen keterkaitannya mengatakan bahwasanya eh, proyek filosofinya Heidegger itu adalah bisa dikatakan berkesinambungan dengan proyek-proyek Nazi gitu. Kenapa? Karena dalam buku Being and Time-nya Heidegger, ya dia memasukkan istilah-istilah yang berbau ideologi Marxis ya. Ideologi-ideologi nasionalisme Jerman yang muncul pada abad ke-19. Nah, sudah lama juga. Tapi yang jelas dalam berbagai istilahnya dalam Being and Time ya, dia memasuki konsep-konsep tersebut gitu. Bahkan dia secara apa ya? Aduh, aku bahkan sampai lupa lagi istilahnya. Bahkan dia menyebutnya dengan istilah Volksgemeinschaft namanya. Dan itu tertuang dalam konsepnya tentang apa namanya itu Dasein ya. Dasein otentik. Ya, tertuang dalam konsepnya Dasein otentik itu konsep yang disebut sebagai um, Volksgemeinschaft ya dari dia. Nah, kalau dalam pandangannya Heidegger, malah jadi brand panjang tapi ya gak apa-apa lah. Dasein ya, itu kan bersifat banyak orang kan berpendapat kalau Dasein itu kan bersifat eksistensial individual gitu. Maksudnya eksistensi individu konkret gitu ya. Perorangan ya, bukan berkelompok gitu kan ya. Tentang berbicara tentang bagaimana seseorang menghadapi keberadaannya sendiri gitu. Tapi di bab Being and Time sendiri, di buku yang sama, terutama di bab Gesellschaft yang masalah itu namanya, Heidegger kemudian memperluas konsep Dasein otentik ini dengan kolektivitas ya sebenarnya kolektivitas bahwasannya dia bergagasan bahwasannya individu itu otentik bisa dikatakan otentik bukan dengan cara eh, dengan dirinya sendiri gitu melainkan dia menemukannya melalui warisan dan takdir bersama gitu takdir kolektif gitu berupa komunitas atau bangsanya gitu. Nah gagasannya ini tentang Dasein otentik ya kan ya Volksgemeinschaft ini itulah yang kemudian dicurigai sebagai proyek Nazi dalam filsafat Heidegger gitu. Dasein. Jadi proyek utamanya, konsep utama Dasein dan autentisitas itu pun ternyata nggak lepas dari pandangan rasialnya terhadap orang-orang Yahudi gitu. Yang mana dia berpendapat otentik itu hanya sah kalau kita meraihnya melalui warisan, ya kan ya, dan kebersamaan melalui sebuah bangsa atau komunitas. Gitu. Itu dia tambahkan dalam bukunya itu. Jadi apakah apa pendapat saya tentang Heidegger? Kalau saya cenderung ke keterkaitan ya. Kalau misalkan saya katakan terpisah pun nggak bisa ya. Karena Being and Time itu kan proyek filosofis. Dia membicarakan tentang eh, hal-hal yang berbau manusia. Tentang keberadaan gitu. Tentang pengalaman manusia gitu. Dan itu pun tak luput dari yang namanya pandangan politik. Ada ketersimbungan di situ. Ya mungkin ya ada beberapa konsep-konsep mungkin yang mungkin steril ya dari pandangan politik. Tapi kalau menurut saya pribadi
konsep dari Heidegger itu adalah memang dipenuhi dengan agenda Nazi gitu. Terutama bagaimana dia kemudian menulis esai itu apa ya? Lupa namanya, tentang Gestalt itu. Dia menolak teknologi itu yang dia sebut era modern sebagai Gestalt. Itu juga ada kaitannya dengan pandangannya terhadap Nazi yang saat itu menguasai berbagai macam perekonomian dan teknologi di dunia gitu. Kemudian konsep tentang otentisitas gitu yang tadi saya ungkit itu juga berkaitan dengan ideologi Faksisnya gitu, supremasi Jermannya, supremasi rasnya gitu, Nazi-Nazinya gitu. Dan berbagai konsep lainnya, termasuk Georg ya, konsep Georg keterlemparan gitu. Itu juga ada kaitannya dengan Nazi ya, dengan Nazi. Ya, walaupun nanti ada perdebatan sendiri di kalangan akademikus gitu. Tapi kebanyakan akademikus tuh berpendapat kalau Heidegger ini memang ada beberapa sebagian pemikirannya itu yang berkaitan dengan Nazi. Dan ada juga yang secara ekstrem mengatakan seluruh proyek filsafatnya adalah proyek Nazi. Walaupun nanti ada juga yang membela bahwasanya itu terpisah gitu. Tapi kalau saya sendiri enggak terpisah. Kan ada bagian-bagian Nazi di situ. Apalagi ya Heidegger ini ya jadi idolanya orang-orang yang beraliran kanan ekstrem gitu. Kalau aku sih lebih berpendapat dipisahkan sih. Ada beberapa memang yang terkontaminasi, ada beberapa yang memang ya pure filosofis gitu. Ya memang Aku ya percaya. ya memang ada beberapa film filosofis tapi ya kita mungkin nanti bisa diperdebatkan ya. Soalnya Heidegger tuh aku bahkan susah menjelaskan konsep-konsep. Aku paham konsep-konsepnya. Cuman aku sulit menjelaskannya gitu karena obskur banget. Aku nggak bisa. Apa itu Dasein, Dasman ya kan, Girlfriendhead ya kan ya, autentisitas. Wah, itu Dasein itu yang terutama paling rumit tuh. Aku bahkan nggak tahu itu apa. Dasein. Itu kan neologisme yang obskur banget gitu kan udah ada di Jerman tapi dia buat lebih abstrak lagi gitu apa sih baik inter gitu kan ada di sini ada di sana. Kalau senangkatku sih kan yang dilakukan Heidegger itu kan ontological turn, jadi palingan ontologis. Mm-mm. Dia menempatkan kembali ontologi pada duduk perkara utama filsafat. Gitu. Jadi Ya dia mengatakan sejarah filsafat ini sejarah melupakan ada gitu. ya Dia sejarah membedakan antara yang ada dan yang ada gitu. ya itulah obskur aku nggak paham bahasa itu jujur nggak paham Filsafat jujur itu terlalu aku nggak paham tapi kalau aku jelaskan ya mungkin ada keterkaitan ada terkontaminasinya gitu. ya ya. Tapi yang paling jelas tuh ya yang tadi, yang konsepnya tentang otentisitas. Ternyata dia memasukkan ideologi Pokis di dalamnya gitu. Dan juga tentang Gestalt ya. Gestalt itu ternyata berbau antisemit gitu. Ternyata dia mencurigai teknologi modern gitu. Kan ada tuh esainya tentang teknologi itu. Keseimbangan antara dua tradisi ya. It can establish a balance in the superfluous argument between continental analytic philosophy at least until point the none or the tradition might lay claim to being methodically immune from moral or political error. Opposed to Heidegger on the hand, we find Frege on the other. Gitu kan ya. Jadi kasusnya Frege itu diabaikan dalam wacana populer ya karena lebih dianggap steril ya daripada Heidegger ya kan ya. Dan ya dari tadi membantah studi tersebut bahwasannya ternyata antara Frege dengan Heidegger memiliki ketersinambungan yang jelas gitu ya, ya. Meskipun mereka berdasarkan tradisi yang berbeda, dan mereka memiliki skandal yang sama gitu, yaitu sama-sama antisemit gitu ya, ya. Dan itu membuat kita bertanya lagi gitu, memikir ulang tentang etika-etika dalam akademik gitu. Bisakah suatu pemikiran dipisahkan dari pandangan moral pemikirnya? Itulah yang terakhir gitu. Nah, pertanyaan untuk diskusi kita kali ini adalah ada empat pertanyaan. Pertama, bisakah kebenaran logika berdiri terisolir dari tidak moral? Yaitu tema utama kita. Dua, jika pemikiran Frege tercemar dengan agenda politiknya,
apakah itu berarti background script dan teori sains atau referensinya harus ditinjau ulang atau keduanya benar-benar independen? Maksudnya harus kita pisahkan mana yang terkontaminasi atau enggak gitu. Tiga, apakah kasus Frege mengubah cara kita memandang kesucian filsafat analitik dibanding kontinental selama ini identik dengan kontroversi Heidegger? Ya. Jadi apakah dengan adanya skandal-skandal dalam filsuf-filsuf analitik ini membuat kita jadi lebih terbuka terhadap filsafat analitik, terhadap potensi-potensi skandal dalam tradisi filsafat analitik dibanding kontinental yang selama ini diwartakan dengan kontroversinya Heidegger. Empat, bagaimana seharusnya institusi akademik, misalkan editor nasional fresh gitu, memperlakukan dokumen kontroversial semacam ini? Apakah disembunyikan atau wajib diterbitkan demi kejujuran sebuah sejarah ataupun ilmiah? Empat pertanyaan ini. Jadi ya, ini coba rujukannya ya. Oh, silakan dilihat kalau ada yang mau. Oh, udah kosong ya? Oke. Mungkin bisa ditutup, bukan ditutup sih ya. Mungkin bisa diantarkan ke sesi diskusi ya. Aduh, malah keluar pula anjir. Boleh, guys. Diskusi wes ya, dua arah ya. Serius ini, cuman kita berdua. Bisakah kebenaran logika berdiri isolasi dari jejak rekam pemiliknya? Kalau ini ya tentu kita bicara tentang logik, kita bicara tentang matematik gitu itu kan aku justru pakai gagasannya Frege sendiri gitu untuk membelanya gitu. Dalam artian ketika Frege itu pakai istilah gedangke ya. Gedangke itu kan isi pikiran objektif yang bisa diakses secara intersubjektif gitu. Jadi dia itu bukan proses mental tapi dia itu isi pikiran objektif tapi bisa dijangkau dengan secara intersubjektif gitu. Artinya ya mau siapapun yang mengatakannya logic is logic gitu. Aku cenderung menganggapnya ya relatif, bukan relatif lagi, itu terisolasi dari pandangan politik Frege. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya beberapa catatan dan beberapa peneliti kan bilang kalau Frege di masa mudanya kan sebenarnya cukup liberal gitu sebenarnya. Jadi eh, antisemitismenya dia, terus pandangan-pandangan ekstrimnya dia itu kan timbul belakangan gitu. Saya menduganya sih dari berbagai akumulasi sebab ya mungkin dari perasaan dia dikucilkan sama sama lingkungan akademik sezamannya, kekalahan Jerman, hiperinflasi, terus pendudukan kota-kota di Jerman tadi itu yang diceritakan sama Mas Kailan. Jadi dengan alasan kedua ini semakin kuat juga gitu. Kalau kita bisa memisahkan Begriffsschrift, Obersinn und Bedeutung, Grundgesetze der Arithmetik dari sikap dan pandangan politik dari Frege itu sendiri. Itu pendapat saya. Kalau aku sih cenderung setuju ya. Apa, terutama aku tuh berpendapat kalau misalkan antara pemikir dengan pandangan pribadi pemikirnya itu kan, kalau misalkan dia berbicara di ranah yang berbeda ya, ngapain kita repot-repot gitu untuk mencari apakah ada kontaminasi gitu. Kan repot gitu. Dan justru Kalau menurut saya kalau mau mencari kontaminasi itu agak maksa gitu nanti malah ujung-ujungnya gitu. iya gitu. Kecuali kalau pemikirannya itu terkait dengan isu-isu sosial, isu-isu humaniora itu baru bisa kita kaitkan dengan pandangan politiknya gitu. Jadi balance gitu ya. Apa yang dikatakan ya itu yang harus dicari gitu. Bukan apa yang dikatakan tidak nyambung terus dicari gitu. Nah, itu absurd banget gitu. Ya, terus yang kedua ya, jika pemikiran Frege tercemar agenda politiknya, nah ini berarti kita memakai eksperimen pikiran mungkin ya. Apabila memang benar-benar terbukti bahwasannya Frege tercemar oleh agenda politiknya, apakah itu berarti background script dan teori sains referensinya, sains berhitungnya harus ditinjau ulang? Atau keduanya benar-benar independen? Ya, gimana Kalau, itu? kalau menurutku ditinjau ulang secara secara latar historis tapi bukan ditinjau ulang berdasarkan
gagasan berdasarkan substansi dari gagasan itu gitu. Dalam artian peninjauan ulang atas Sin und Bedeutung, atas Begriffsgriff itu bukan peninjauan tentang isi materinya, tapi tentang latar historis si Frege-nya gitu. Dalam artian seperti kalau kalau kita kasih semacam catatan kecil gitu ketika misalkan ingin menyampaikan Frege, oh Frege itu ternyata di akhir hidupnya pernah begini sebagai apa ya? Sebagai etika akademik gitu. Seperti seperti misalkan itu ceramahnya saya bilang apa presentasinya Kit Fine ya, Kit Fine filsuf analitik juga. Dia kan pernah jelasin Frege di YouTube itu. Nah, di kalau nggak salah di presentasi acara apa gitu saya lupa. 10 tahun lalu. Nah, Kit Fine itu disembari dia menjelaskan gagasannya Frege, ya dia ngasih sedikit catatan. Frege itu proto Nazi loh gitu. Ya mungkin iya gitu. Mungkin menurutku itu semacam etika akademik aja gitu. Seperti eh, ketika kontroversi, oh nggak masuk nggak masuk. Cuman ya itulah semacam etika akademik ketika kita menyampaikan pikiran seseorang yang mana seseorang itu punya latar belakang yang tidak etis lagi. Oke ya. Berarti dalam hal ini dimaksudkan untuk membicarakan yang ditinjau itu adalah latar historisnya ya. Untuk kita kemudian memahami bagaimana Frege itu kemudian berpikir seperti itu. Apakah begitu? Atau mungkin hanya sekedar kita memberitahu, oh, ini teorinya Frege itu. Ternyata bagian ini sudah terkontaminasi oleh ini catatan kakinya gitu. Ataukah seperti itu? Atau No, ada no, no, tujuan no, lain? bukan. Ya, ya semacam ya seperti kataku tadi itu semacam memberi catatan kecil aja di tiap kita misalkan ngejelasin tentang Frege gitu. Catatan kecil bahwasannya orangnya begini, orangnya begitu gitu. Oh, Kayak biar gitulah. nggak mentah-mentah. Tapi kan ini yang diasumsikan kalau misalkan pemikirannya ya termasuk dalam background script dan scene bedotanya itu kalau benar-benar tercemar gitu. Kita asumsikan kalau benar-benar tercemar, maksudnya ada agenda politik di teorinya itu. Jadi apakah Ah, I kita see. benar-benar harus sterilkan gitu? Maksudnya nggak pernah membahas materinya gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah bahas materinya gimana itu maksudku? Sebenarnya kan sudah terjawab di poin pertama tadi, di Ya, pertanyaan pertama. maksudku ini kan yang kedua ini kan kalau misalnya kita asumsikan maksudnya. Ah, I see, I Maksudnya kita see. bikin kondisi alternatif gitu ya. Kondisi alternatif gitu. Kalau kalau Jikalau. semacam itu ya bisa aja bisa ditinjau ulang tentang kecenderungan Frege itu melihat logika itu up to bottom up down gitu. Cuman Upload. lagi-lagi aku ngerasa itu agak maksa gitu. Ya, oke deh, oke. Jangan jadikan Frege sebagai contoh ya. Mungkin kita jadikan contoh lain ya. Apa ya? Carl Smith mungkin ya. Carl Smith itu kan udah jelas ya. Iya, iya. Tapi di eh sini Ya statement udah deh, kita membumi nggak usah pakai Frank deh. Kita pakai kondisi alternatif deh. Bayangkan, misalkan ada seorang pemikir ya. Katakan siapa gitu. Ya. Dan pemikirnya ini memiliki pandangan yang kontroversial. Dan pandangan kontroversialnya ini termuatkan langsung dalam teorinya gitu. Ya, kan, ya. Dari teori-teori pemikirannya gitu. Apapun itu teori pemikiran entah tentang politik, filsafat, matematika dan sebagainya, itu tertuangkan di situ. Apakah itu berarti teorinya ditinjau ulang? Kita nggak akan berbicara frek di sini, tapi kita berbicara tentang kondisi alternatif atau kondisi hipotesis. Apa yang harus kita lakukan terhadap teori itu? Apakah kita perlu meninjau ulangnya atau kita biarkan aja gitu? Atau kita ada hal yang lain gitu? perlu sih perlu. Peninjauan ulangnya kalau menurutku perlu dengan motif memisahkan mana yang benar-benar matematika murni yang mana yang udah terkontaminasi. Iya, ya mungkin ya itu mungkin aku sependapat, ya, setuju ya. Jadi jangan langsung ditolak atau jangan langsung diterima, jangan langsung didemarkasi gitu. Kayak Nggak yang hanya Heidegger ya. yes, menurutku juga gak hanya berlaku ke filsuf logikawan gitu, ke filsuf Heidegger juga berlaku gitu. Ya kita pisahkan mana yang udah terkontaminasi, mana yang bukan.
Tapi bagaimana pendapatmu tentang sarjana-sarjana tadi itu yang sampai mengatakan Heidegger itu agendanya Nazi? Gimana itu? Aku juga masih bingung sih mereka bicara apa itu. Tapi kalau aku cenderung mengatakan ya banyak konsep-konsep filosofinya memang ada kaitannya dengan Nazi gitu. Walaupun beberapa mungkin bisa dipisahkan dari konteks pandangan pribadinya. Masjidnya udah bunyi, ya udah maghrib, agak rame. Aduh, yang sabar, koneksiku yang sabar. Ya apa ya, aku tutup mic dulu ya biar gak berisik ya. Oh my God. Oke lah, oke lah. Ketiga, itu menurutku ya ketiga. Kedua, jadi kita pisahkan mana yang terkontaminasi, mana yang pure, memang bicara tentang hal itu nggak ada kaitannya. Nomor ketiga, apakah kasus Frege ya mengubah cara kita memandang khususnya filsafat analitik dibanding kontinental yang selama ini identik dengan kontroversinya Heidegger? Well, kalau menurut ke pribadi ya, karena memang filsafat analitik selama ini kan dipandang di muka umum tuh sebagai filsafat yang kaku, rigor, gitu kan ya. Filsafat yang bisa dikatakan terlalu teknis, gitu kan ya. Terlalu kompleks, gitu kan ya. Dan steril ya. Erat kaitannya dengan logika, matematika, gitu. Dibandingkan dengan Kodintal yang lebih ke humaniora yang konteksnya. Yang memang lebih ke sosial, apa isu-isu sosial humaniora pada matematika. Gitu. Jadi ini membuka lanskap baru bagi kita untuk memandang ya bagaimana tradisi filsafat analitik itu sebenarnya berkembang gitu. Bagaimana kemudian tradisi filsafat analitik itu eh, ditusupi oleh berbagai macam kontroversi-kontroversi yang ada pada pemikirnya. Tapi bukan dalam artian bahwasannya filsafat analitik sepenuhnya adalah proyek-proyek antisemit, enggak. Proyek-proyek anti demokratis enggak. Bukan dalam artian seperti itu. Maksudnya ini semacam membuka wacana baru gitu bagi kita bahwasanya beberapa tokoh dalam filsafat analitik itu tidak sepenuhnya steril atau suci karena mereka sendiri juga manusia. Mereka bisa terikat dalam suatu pandangan politik tertentu yang bahkan bisa sangat ekstrim gitu. Bahkan dalam kasus ini nggak hanya Frege aja, tapi ada filsafat analitik lain yang juga memiliki kontroversi yang sama gitu. Itu kalau pendapatku. Tapi kalau filsafat analitik yang secara enggak, kita mungkin akan memfokuskan pada tokoh-tokohnya aja gitu. Empat, bagaimana seharusnya institusi akademik seperti editor Naslas Freak memperlakukan dokumen kontroversial semacam ini ya. Nah, maksudnya jika ada suatu kondisi yang mirip di masa depan, di mana suatu pemikir memiliki catatan yang kontroversial gitu, apakah dia perlu disembunyikan atau wajib diterbitkan? Kalau disembunyikan, berarti ini demi kepentingan ilmiah gitu. Maksudnya biar teori-teorinya tuh yang difokusnya itu aja gitu. Ngapain kita ungkit hal-hal yang nggak berkorespondensi, yang nggak berkorelasi gitu. Atau justru wajib diterbitkan gitu, supaya kita tahu gitu konteks latar belakang dari pemikiran itu gimana gitu. Ini yang nomor empat. Ya, betul ya. Shirley dan Frakes dan lain-lain tuh ya kalau kita analitik juga nggak bebas dari skandal betul ya. Betul yang nomor tiga tadi ya. Yang keempat tuh gimana menurutmu? Kalau menurut saya sih ya harus diterbitkan gitu. Apa yang disembunyikan itu? Kalau disembunyikan itu berarti kebijakannya sudah didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu bahwasannya pemikiran tersebut steril. Padahal ini sebenarnya nggak menyenangkan kalau saya tulis kalau saya katakan di sini karena ilmu itu nggak pernah benar-benar steril. Maksudnya bagaimana ilmuwan memilih suatu teori, bagaimana ilmuwan meneliti suatu teori, meneliti suatu fenomena itu nggak pernah sepenuhnya free value gitu. Nggak pernah sepenuhnya free value dalam artian dia benar-benar berbicara tentang itu di dalam ruang hampa. Jadi kalau misalkan dia disembunyikan, nggak diterbitkan, ya dia sudah mengasumsikan kalau apa yang dikatakan itu netral, ya. Kalau enggak, kita perlu untuk menerbitkannya tuh, untuk menambahkan konteks tambahan gitu.
Kalau disembunyikan, berarti dia sudah mengasumsikan bahwasanya teori tersebut terpisah dari proyek dari pandangannya. Padahal justru itu bukti apa itu justru asumsi yang perlu dibuktikan secara bersama gitu berdasarkan reviewer daripada akademikus, daripada cendekiawan, daripada rekan-rekan sejawat, daripada orang-orang lain. Nah, yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Jadi wajib diterbitkan kalau menurut saya. Iya betul ya, diterbitkan secara terpisah ya. Secara sih, tapi kalau diterbitkan secara terpisah memang harus sih. Itu kalau pendapatku ya. Kalau mungkin ada yang disembunyikan ya. Kalau pendapatnya Zahid gimana tuh? Mungkin bisa dicek ya. Rame di Maghrib itu. Ya, aku pikir sebagai transparansi dalam dunia akademik, memang sepatutnya diterbitkan ya, betul ya. Lebih transparansi. Betul ya, saya kok nggak ada yang kontra ya, disembunyikan. Iya, ya mungkin ya, pandangan dengan Mas Zaid bahwasanya memang harus disembunyikan. Yang jadi salah teknis, apakah digabung atau dipisah gitu. Kalau menurutku kayaknya perlu dipisah deh ya, sebagai pembacaan tersendiri gitu, daripada digabung. Kalau digabung tuh kayak apa ya, mencampuri tema gitu, tema dalam pembahasan yang harusnya diterbitkan. Kecuali memang hal itu termaktub dalam judul gitu. Pembahasan tentang ini dan juga tentang kontroversinya ya itu mungkin bisa didampingkan bersamaan gitu. Atau kalau misalkan nggak ada pembahasan tentang itu, ya ngapain dilampirkan itu kalau nggak ada di judulnya gitu. Jadi ya kita bisa itu kalau menurutku ya tergantung judul apa yang ingin dibahas gitu. Judul-judulnya, judul terbitannya sebagainya. Jadi harus dibatasin. Dah ya dan oke teman-teman semuanya ya karena tidak ada lagi yang akan bertanya ya. Mungkin kita bisa akhirin ya webinar kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang bertanya ya, termasuk kalian yang mungkin melihat ini di rekaman-rekaman webinar Episteme, YouTube Epistemeros. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Eh, Webinar kali ini telah membuka lanskap baru bagi kita untuk memandang bagaimana kemudian ilmu itu berkembang. Bagaimana kemudian suatu kajian ilmiah, suatu teori akademik itu kemudian nggak bisa dikatakan steril sepenuhnya. Dalam konteks hal ini, latar belakang dari pemikirannya. Gitu. Jadi dia membuka lanskap baru bagi kita untuk lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan tertentu bahwasannya suatu pemikiran memiliki konteks tertentu yang melatar belakanginya. Dan dalam hal ini adalah freak yang akan kita bahas sebagai acuan utama, utama tentang pandangannya yang kontroversial tentang antisemit. Itu juga membuka lanskap baru bagi kita bagaimana cara kita memahami, memandangi dan
menginterpretasikan tradisi filsafat analitik itu berkembang seperti apa. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Apabila dari kita ada kekeliruan ya, itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin juga bisa dikoreksi. Memang apabila ada ada kesalahan, mungkin ada beberapa kronologi sejarah yang tidak tepat, ya, ya. Ada beberapa atribusi yang salah, melenceng. Nah, ini mungkin bisa dikoreksi ya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun ya, seburuk ini ternyata, bahkan lebih buruk daripada yang